Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah perpustakaan bisa berjalan dengan rapi? Rahasianya ada di manajemen perpustakaan. Secara sederhana, ini adalah upaya mengelola berbagai sumber daya seperti koleksi, sumber daya manusia, sarana, layanan, hingga anggaran agar perpustakaan dapat beroperasi secara optimal. Proses manajerial di perpustakaan dijalankan melalui 4 fungsi dasar. Pertama adalah planning, kedua organizing, ketiga actuating, dan yang terakhir adalah controlling. Penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia diatur langsung oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun ke-2014 untuk menjamin kualitas layanan dan memastikan pemerataan budaya baca di masyarakat. Selain itu, pemerintah menetapkan Standar Nasional Perpustakaan atau SNP yang menjadi pedoman mutlak untuk segala aspek, mulai dari koleksi, sarana prasarana, layanan, tenaga pustakawan, hingga pengelolaannya. Masuk ke tahap perencanaan. Perencanaan perpustakaan adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk merancang dan mengembangkan fungsi serta layanan perpustakaan. Pada perencanaan awal, sangat krusial untuk merumuskan visi dan misi agar perpustakaan memiliki arah yang jelas untuk menjadi jantung akademik. Kemudian, melakukan needs assessment atau riset kebutuhan warga sekolah sebagai dasar dalam menyusun rencana pengembangan koleksi yang seimbang. Setelah menentukan 3 hal sebelumnya, kita masuk ke tahap space planning. Tata ruang dirancang dinamis ke dalam beberapa zonasi. Ada zona tenang, zona diskusi, dan zona santai. Selain melibatkan staf perpustakaan, perpustakaan juga akan dibantu siswa sebagai kader pustaka, guna membantu operasional perpustakaan. Setelah semuanya terencana dengan rapi, maka hal terakhir yang harus dilakukan adalah menyusun rencana anggaran biaya atau RAB. Saatnya masuk ke tahap pengorganisasian. Tahap ini adalah proses pengaturan sumber daya manusia dan pengalokasian tugas. Tujuannya mencegah tumpang tindih beban kerja karena setiap staf memiliki tugas pokok yang jelas. Pada tahap ini, kita perlu menyusun struktur organisasi yang jelas. Dimulai dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kepala perpustakaan yang menyusun program, dan staf teknis atau pustakawan yang menjalankan operasional. Tibalah kita di tahap akhir, yaitu pelaksanaan. Langkah pertama dimulai dengan briefing rutin oleh kepala perpustakaan kepada seluruh staf teknis untuk memastikan target berjalan sesuai rencana. Setelah itu, ruangan ditata ulang menjadi zona tenang, zona diskusi, dan zona santai, guna menjaga suasana perpustakaan. Selanjutnya, kader pustaka diberikan pelatihan teknis secara bertahap, mulai dari shelving atau mengembalikan buku ke rak yang tepat hingga mengoperasikan komputer. Agar perpustakaan selalu ramai, staf dan kader pustaka mengeksekusi program promosi melalui media sosial dan memajang buku-buku rekomendasi terbaru, serta meminta para guru mata pelajaran membuat tugas menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah.